Baik, kita sambung lagi diskusi kita dengan Pak Amin Widodo terkait bagaimana sih mengkaji ya gunung berapi, dalam hal ini adalah Semeru. Ya, mau dilanjutkan Pak, bagaimana dengan masyarakat ini ya? Mereka mengandalkan kearifan lokal dengan berhari-hari dia sudah bertahun-tahun di situ melihat perkembangan Semeru atau mungkin berapi di situ. Nah, mengkombinasikan antara kearifan lokal sama teknologi itu apakah sudah dilakukan gitu Pak? Mereka ngobrol ke Pas Pantau, Pas Pantau di sini begini loh, tapi hitungannya begini gitu. Enggak, jadi mereka kan memang sudah bermukim lama di situ. Ya. Maksudnya mereka sudah melihat karakter ini. Ya. Cuman ini munculnya pemukiman yang ada di KRB 2 dan 1 ini kan muncul setelah ada penambang pasir. Penambang pasir masuk di sini banyak lagi ya orang-orang kan terus bermukim di situ. Nah, jadi padahal itu statusnya tidak boleh misalnya. Jadi boleh untuk misalnya untuk ladang pasir tadi. Untuk istirahat boleh, tapi tidak untuk rumah. Tapi itu kan tidak bisa dihindari selain. Lama-lama dua anaknya terus gawe omah seperti itulah akhirnya penuh. Nah, memang kalau memang banyak masyarakat di situ, mestinya harus ada mereka kewaspadaannya harus lebih dibandingkan yang lain. Jadi di sini ada awan panas, dia harus tahu awan panas itu kayak apa. Di sini ada lahar, dia harus tahu dengan itu. Nah, peta PVMBG dari badan gitu sudah ada peta ini dan mereka sudah ada arah Evakuasi. Ada di peta itu sudah ada. Jadi ini ada di pos pantau tadi sudah ada. Jadi semua sudah ada. Jadi ini termasuk untuk mitigasi tadi. Nah, ini karena kejadian kemarin yang beda dan itu istilahnya statusnya yang mengerikan lah karena banyak korban, banyak rumah yang teruruk. Nah, mestinya ini bagi masyarakat ini harus lebih hati-hati lagi. Soalnya kan ini sungainya kan banyak, tidak hanya ini kan banyak nih. Jadi mungkin suatu saat bisa lewat yang mana tadi. Nah, seperti itu. Dan memang ini sudah tidak layak lagi untuk dihuni memang. Karena apa? Sudah tertutup lagi. Dan nanti kalau lewat lagi kan sudah nggak ada istilahnya nggak ada pipanya gitu, istilahnya nggak ada jalannya. Kan bisa nggak karu-karuan, bisa kemana-mana. Jadi bisa berbahaya. Nah, sungainya sudah tertutup itu. Sudah tertutup semuanya. Jadi kita mengharapkan sih ada koordinasi khususnya di masyarakat sendiri karena mereka ada di situ. Jadi antara masyarakat yang ada di hilir, hulu, sama di tengah, sama di sini itu harus membuat komunitas. Jadi dari sini kalau misalnya dia ada banjir lahar turun atau awan panas turun, dia harus memberitahu ke dari bagian bawah dan lain sebagainya. Bisa melalui HP, saya nggak tahu HP bisa jalan apa enggak. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan ini bisa difasilitasi, diajari oleh pemerintah daerah mestinya demikian. Jadi atau membuat semacam tombol bahaya. Jadi di sini dikasih tombol bahaya, mungkin pakai lampu spotlight apa di mana-mana gitu. Jadi kalau ada sesuatu dipencet ini nyambung. Nah, antara kecepatan nanti awan panasnya sama laharnya begitu kita mencet tapi sudah berurut itu keburu Pak. Ada di sini. Oh, ini awan panas datang. Nah, ini kan semua harus connect segera. Oke. Jadi yang bawah agak lebih cepat. Jadi dia kan dari sini mungkin sudah kelihatan. Ini mungkin ada suara, atau lampu, apalah. Terus ada HP. Kan cepat. Ada awan panas sudah sampai di sini. Berarti mereka harus lari, ini butuh berapa kan bisa dihitung. Oke. Nah, bagaimana Pak fungsi dengan pos pantau sama masyarakat gitu Pak, sebenarnya komunikasi? Nah, pos pantau tadi tetap akan begini dia. Jadi dia akan mengamati letusan gunung. Jadi kalau nanti ada dia selalu memberikan juga ini, tapi statusnya dia waspada nih kalau ini turun sampai ke sini, gitu loh. Jadi kalau ini turun selama ini kan di seismograf itu ya kecil aja ini turunnya, duduk aja gitu. Nah, tapi kalau ada duduk di sini sudah banyak terus ada hujan, beda lagi. Mestinya di sini ada alat pantau lagi. Ya. Artinya banyak menerjemahkan pos pantau bukan penjaga palang pintu kereta api ya. Kalau ada yang lewat dia berhenti, bukan begitu ya? Bukan ya. Sebagai penganalis ya. Ya penganalis ya. Jadi mestinya memang kalau kita mengusulkan sih ditambahi lagi alat pantau longsor di sini. Nah, sehingga nanti dia bisa meningkatkan kewaspadaan. Jadi kalau ada longsor bagian dari bahaya itu gitu ya. Jadi tidak hanya yang di dalam saja tapi yang di luar juga harus ada pantauan. Nanti dia bisa menimbulkan siaga di sepanjang
jalan ini, nah, seperti itu. Jadi ada penambahan Jadi, jadi untuk kawasan desa ini harus segera mungkin, nah, begitu. Oke, akhirnya fungsinya sudah semakin meningkat ya, nggak cuma observer saja ya, artinya juga sebagai early warning di masyarakat di sana. Ya, matur suwun Pak Amin, kita akhiri tos.